Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal ngebahas tentang dua produk specs gitu ya, yang mungkin cukup menarik gitu ya untuk dibahas. Ya, saya bakal ngebahas pilih mana gitu ya, beli 3LX gitu ya dengan Lightspeed 4 seri yang Pro nya. Oke. Keduanya sama-sama seri akselerator ya, seri Lightspeed, cuma ini generasi sebelumnya dan ini generasi yang terbaru gitu ya. Dari segi cutting desainnya juga berbeda. Kalau ini lebih menonjolkan kontak yang lebih luas gitu ya di area kaki bagian dalam, yang untuk kontak dengan bolanya itu lebih luas gitu ya. Kalau seri yang 3LX gitu ya, atau 3 itu kelihatan banget ini sepatu speed gitu ya, atau akselerasi yang ya ini menjadi DNA Lightspeed gitu ya, yang dari dulunya seperti itu. Dan ya, keduanya memiliki desain yang berbeda meskipun sama-sama Lightspeed atau keluarga Lightspeed lah ya. Dan harganya juga ini sekarang itu diskonnya, ada yang diskon 40%, 30%, 50%, ada yang juga jual 500, 550 dengan harga retailnya itu 899. Kalau ini tuh harganya tuh 599 gitu ya kalau nggak salah, seri Pro nya. Atau ya, tapi ada yang jual itu sekitar 400, ini 499 ya, tapi ada yang jual 460, 470, 80, 50, ada yang jual seperti itu ya. Kalau aku sendiri gitu ya, ini waktu yang mungkin menarik gitu ya dibahas, antara pilih mana gitu ya antara kedua sepatu ini. Cuma secara objektif saya lebih suka 3LX gitu ya. Dari segi harga mungkin untuk diskon 40-50% lebih menggiurkan ini sih ya, karena kembali lagi uppernya emang didominasi leather gitu ya. Meskipun ini kulit sapi, tapi ini oke gitu ya. Kalau ngomongin durability jauh ini lebih oke menurut ya dibanding 4-nya gitu ya, seri Lightspeed 4 yang emang ini full sintetik ya. Terus ya disimpan jangka panjang pun ini lebih resiko gitu ya, bakal cepat ngotok gitu ya, terutama di bagian full uppernya. Apalagi kalau dipakai musim hujan gitu ya, ini bakal cepet banget rusak gitu ya. Dan banyak banget contoh-contoh sepatu yang sudah saya pakai ya, akhirnya kena hujan itu kotok semua gitu ya, terutama di bagian uppernya yang pasti crack gitu ya. Dibanding Lightspeed 3LX ini yang cukup impresif dari segi material gitu ya, terus kombinasi bahan yang digunakan, terus outsole-nya yang lebih modern menurutku, dan terutama uppernya yang memang didominasi leather gitu ya, yang ini menjadi salah satu kelebihan dari 3LX ini. Dan aku sendiri punya yang Bossa Losa, punya yang Clog, sejauh ini saya pakai itu enak gitu ya, dan ini menjadi salah satu sepatu yang paling aku favoritin dari seri Lightspeed sejauh ini. Makanya kalau seandainya ada yang jual lagi gitu ya, seri yang 3LX gitu ya, yang warna putihnya ini bakal saya beli lagi karena aku suka banget ya, terutama warna putihnya yang benar-benar kalem banget gitu ya, kayak kelihatan dewasa aja saat dipakai. Dan ya, overall dari segi garis besarnya gitu ya, untuk harga yang mirip-mirip gitu ya, kalau ini di diskon 50% aku jauh lebih milih dengan Lightspeed 3LX gitu ya, karena ya saya sudah jelaskan tadi mengenai detail-detailnya. Sepatu ini lebih menarik gitu ya untuk saya beli gitu ya, atau saya miliki, atau mungkin saya rekomendasikan buat kalian beli gitu ya, dibanding kalian beli
seri leg speed 4-nya. Ya oke, ini lebih condong untuk kaki yang lebar, tapi untuk leather sendiri yang 3LX ini ya untuk kaki lebar bakal cepet banget untuk break-in gitu ya, karena uppernya ini full calf gitu ya, atau kulit sapi yang mungkin lambat laun bakal bisa ngikutin bentuk kontur kaki kalian gitu ya, atau break-innya tuh bakal bagus gitu ya saat dipakai. Dan mungkin itu saja ya poin-poin yang mungkin saya sudah share gitu ya di episode kali ini, yang kalau kalian pilih keduanya gitu ya, saya lebih rekomend kalian buat beli yang 3LX gitu ya, dibanding yang leg speed 4 yang menurutku yang ya ini harganya menurutku terlalu overrated. Kelebihannya juga nggak terlalu banyak ya, cuma emang upgrade di outsole-nya aja yang menurutku condong untuk kaki yang lebar gitu ya. Cuma overall secara fungsi, secara kenyamanan dipakai, aku lebih suka 3LX gitu ya dibanding seri leg speed 4 Pro nya maupun yang elite-nya yang menurutku kurang impresif gitu ya. Makanya seri elite-nya sendiri nggak terlalu menarik gitu ya buat saya unboxing atau review gitu ya, karena kembali lagi desainnya, uppernya gitu ya nggak terlalu oke gitu ya, jualannya juga apa gitu ya, aku juga bingung gitu ya, atau di reviewnya itu dari segi apa gitu ya, bingung. Atau mungkin yang seri SG-nya gitu ya, tapi kembali lagi ini lagi musim kemarau, waktunya juga kurang tepat untuk di review, makanya itu yang menjadi pertimbangan kenapa nggak review seri yang SG-nya gitu ya, karena secara fungsi nggak terlalu fungsi gitu ya dipakai di musim kemarau seperti ini. Oke, overall saya sudah jelaskan gitu ya mengenai keduanya. Saya lebih suka seri yang 3LX gitu ya, yang mungkin saya rekomendasikan kalian untuk kalian beli gitu ya, dibanding kalian beli yang leg speed 4-nya. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, video sharing-sharing gitu ya mengenai kedua sepatu ini ya, perbandingannya. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, maju terus di Indonesia, and see you next video. Ciao, bye.